Okey. Lalu Allah menyatakan qul innal amra kullahu lillah. Allah menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, memberitahukan kepada mereka bahawa apa dia? Seluruh atau semua urusan itu biadillah. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Artinya apa? Kalah ke, menang ke, itu adalah urusan Allah, ketetapan Allah. Tapi sudah pasti kemenangan dan kekalahan itu ada hukum cost and effect. Ada sebab, ada musabab. Dan pasti ada hikmah di sebalik itu. Jadi maknanya apa? Apapun juga keadaan dalam hidup kita yang kita hadapi, hendaknya tetap kita positive thinking. Antaranya menerima semua ketetapan Allah. Sama ada dalam kita mengimani takdir dan qada Allah, qadar dan qada Allah, menerima apa dia? Khairuhu wa syarruhu min Allah. Baik ataupun buruk, dari mana datangnya? Dari Allah. Tapi ia tidak terlepas dari sebab musabab. Jadi ini motivasi dari Allah supaya kita tidak ada pada diri ini su'udzan dan dhannal jahiliyah. Ketepikan dan buang itu dengan cara bahawa semua keurusan, semua keadaan dialah under control dan di bawah kawalan Allah. Dialah yang menetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Allah, kalau punya positive thinking, ternyata semuanya positif. Tapi kalau yang sudah negative thinking, ya negatif semuanya. Bukan begitu? Kalau orang tidak suka, dalam dirinya tidak suka pada sesiapa dan apa-apa, you bagi apapun juga, dia tak suka. Bukan bendanya itu tak sedap, jiwanya yang tak. Orang kalau sudah tidak suka begitu. Tapi kalau orang suka, ya dia relax saja. Kalau orang suka dan tidak banyak komplain, bismillahirrahmanirrahim, nikmat saja. Itu psikologi ya, kejiwaan di sini. Jadi orang mukmin sentiasa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya seluruh keadaan kehidupan seorang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh keadaan hidupnya baik. Apabila Allah memberinya kebaikan, ia bersyukur kepada Allah, maka itu baik baginya. Dan apabila Allah menduganya dengan suatu musibah, maka ia sabar, dan itu pun baik baginya. Tidak mungkin keduanya ada kecuali pada orang yang beriman. Jadi asasnya iman. Orang mukmin selalu husnudzan. Okey? Tak ada tension itu. InsyaAllah darah tinggi boleh dikawal. Ada tension. Subhanallahil karim. Jadi penting di sini memanage minda, jiwa dengan iman, supaya sentiasa bersih pemikiran ini. Penting sekali begitu ya. So, begitulah seorang mukmin, kehidupannya sama ada baik atau buruk bagi dia sama aja. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak tahu mana yang the best for us. Apakah sehat itu terbaik untuk kita, keadaan sehat, atau malah sakit? Kita tidak tahu exactly which one yang the best for us. Ada yang tahu? Tidak ada. So, oleh itu nikmati sajalah semua keadaan. Terima saja. Maka kalau ada kebaikan, bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakannya untuk melakukan perkara-perkara yang disukai dan diridhai Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Itu kata-kata itu. Wa an a'mala salihan tardahu. Itu konsep syukur. Agar saya sentiasa melakukan amalan yang kau ridhai. Itu cara bersyukur. Tidak cukup dengan menyanyi. Syukur, 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 oh syukur.
kur 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 kur. Kan ada beberapa. Tak cukup. Baik. Bil amal. Jadi sebagaimana anda sudah tahu dalam surah 34 ayat 13 itu. Surah dalam surah 27 juga ada ayat 13. Ala kulli hal, kita balik lagi. Jadi bila dibagi nikmat, syukuri. Bila Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, ya sabar. Ternyata di sebalik musibah itu, jika sabar, semalam saya sudah sebut ayatnya. Al-Baqarah 155, dan pada ayat Al-Baqarah 157 ada 3 poin. Di sebalik musibah ternyata ada nikmat yang besar. Yang pertama mendapat salawat min rabbihim, salawat min rabbina. Yang keduanya rahmat, dan ketiganya hidayah. Jadi orang-orang mukmin tuh ya Allah hidupnya begitulah, positif aja. Okay. Karena kita tidak tahu sebenarnya mana yang lebih baik untuk kita. Apakah kekayaan itu yang baik untuk kita atau kemiskinan, kita tidak tahu secara tepat. So, bila kaya syukuri, bila miskin misalnya sabar. Hidup seorang mukmin antara syukur dan sabar. Baik. Orang yang syakiran li an'amillah dapat pahala. Orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Orang yang sabiran juga, yang sabar dalam menerima takdir Allah, dapat juga jaza yang sangat besar. Yang disebut dalam surah Az-Zumar ayat 10, bighairi hisab. Jadi subhanallah, begitulah iman ya, menjadi asas kehidupan seorang mukmin yang akan merentasi, mewarnai seluruh keadaan hidupnya. Jadi yakinlah bahwa innal amra kullahu lillah. Innal amra kullahu lillah. Serahkan sajalah kepada Allah. Semuanya.